Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa mendapatkan nikmat sehat untuk kita bisa menjalankan segala aktivitas kita. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Yusuf, pengajar sejarah Indonesia untuk kelas Smart School. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yaitu terkait dengan peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai tahun 1965. Adik-adik sekalian, tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965 itu terbagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori sebagai tokoh daerah, ada yang termasuk sebagai kategori tokoh yang berasal dari kerajaan, ada kategori tokoh yang berjuang melalui karya sastra mereka, dan ada kategori tokoh perempuan pejuang integrasi. Terkhusus untuk pagi hari ini, kita hanya akan membahas tokoh yang ada pada kategori pejuang tokoh daerah saja. Jadi sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkhusus pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perjuangan tokoh daerah yang ada pada klasifikasi sebagai tokoh daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai tahun 1965. Jadi ada dua batasannya. Kita batasi pada tokoh daerahnya dan kita batasi pembahasan waktunya dari tahun 1945 sampai 1965. Sebagaimana yang saya tampilkan pada peta konsep yang ada di depan ini, bahwa untuk membahas mengenai peran mereka, peran tokoh daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia, kita akan mencoba memetakannya menjadi dua bagian pembahasan. Pada bagian pertama, kita akan mencoba melihat bagaimana peran mereka. Apa yang mereka lakukan. Seperti apa perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh daerah dalam upaya untuk mempertahankan keutuhan atau kedaulatan negara. Kemudian, pada bagian kedua, nanti kita akan melihat apa nilai dari perjuangan yang mereka lakukan. Apa nilai yang bisa kita lihat, apa nilai yang dimunculkan, yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian kita mengisi kemerdekaan ini sebagai bagian daripada upaya kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang tentu saja menginginkan tetap kokohnya kedaulatan negara dan bangsa ini. Inilah dua bagian penting, dua hal yang akan kita
coba selesaikan pada pertemuan hari ini. Bagaimana seorang tokoh daerah memiliki peranan dan nilai kejuangan apa yang bisa kita petik dari hasil perjuangan mereka. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya ingin mengajak adik-adik untuk sedikit berpikir mengenai, kita flashback pemikiran kita dulu pada peristiwa Hari Kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di depan sini saya mencoba untuk menampilkan penggalan lagu yang diciptakan oleh Mutahar. Ya, baru-baru ini kita merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Tentu saja baru-baru ini dan mungkin pada upacara hari Senin kemarin, adik-adik masih mendengarkan lantunan lagu ciptaan Mutahar ini yang diberi judul 17 Agustus 1945. Pada penggalan yang saya munculkan itu bahwa di sini ada kalimat 17 Agustus tahun 1945, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Indonesia, bangsa Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan diproklamirkannya kemerdekaan kita. Apa yang dicita-citakan, apa yang dimimpi-mimpikan oleh pejuang-pejuang kita, akhirnya bisa terwujud pada tahun 1945. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, apakah setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, persoalan bangsa ini sudah selesai? Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik untuk kita pikirkan, untuk menjadi bahan pemikiran kita, menjadi bahan renungan kita. Bahwa ketenangan seperti apa sih yang dirasakan selanjutnya oleh rakyat Indonesia setelah kita memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kemudian setelah mendapatkan mimpi itu, kita kemudian nyenyak, tidur, tenang, tidak ada beban lagi? Ya, seperti apa yang kemudian bisa kita rasakan? Ada sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mungkin dibawakan oleh rekan kami pada pengajar maskur sebelumnya dan oleh guru-guru pendamping yang ada di kelas, bahwa setelah Indonesia merdeka, ada ronrongan, ada ancaman terhadap kedaulatan negara kita kemudian yang muncul. Baik itu dari luar maupun yang asalnya dari dalam. Ada dua bentuk ancaman yang tentu saja yang kemudian mengganggu ketenangan rakyat Indonesia yang sudah mendapatkan mimpi indahnya tadi. Mengganggu tidur, mengganggu ketenangan kita kemudian yang ada dengan adanya ancaman ini. Kondisi ini disebut dengan kondisi disintegrasi bangsa. Terjadinya perpecahan akibat ancaman baik yang datangnya dari dalam maupun yang datang dari luar. Menyikapi hal ini, tentu saja kemudian muncul kemudian ke panggung kemerdekaan kita orang-orang yang memperlihatkan kesetiaannya. Mereka-mereka yang kemudian berjuang untuk sebuah kedaulatan, untuk mempertahankan negara dan bangsa Indonesia dari berbagai macam ancaman dan ronrongan. Inilah di antara mereka-mereka inilah yang akan kita lihat, coba bahas apa yang mereka lakukan untuk kedaulatan itu. Apa yang kemudian mereka lakukan terhadap ancaman yang mengganggu ketenangan rakyat Indonesia yang sudah mendapatkan mimpi kemerdekaan itu. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita lanjut pada khusus untuk pertemuan hari ini. Ada 7 tujuan pembelajaran yang akan diharapkan dapat dicapai setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi peran dan nilai kejuangan. Dan sekali lagi, berdasarkan peta konsep tadi, ada 2 hal. Peran dan nilai kejuangan tokoh daerah seperti Jenderal Sudirman, Bung Tomo,
Frans Kaisepo, Silas Papare, Martin Inday, Andi Pangeran Petarani, dan Ranggon Dendromo. Jadi hari ini kita akan bahas siapa sih mereka, bagaimana peran mereka, dan apa nilai kejuangan yang bisa kita petik di balik perjuangan yang telah mereka lakukan, yang tentu saja endingnya nanti yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan Anda sebagai seorang pelajar. Apa peran dan nilai kejuangan yang telah mereka perlihatkan? Inilah tujuan pembelajaran kita. Bagaimana adik-adik sekalian bisa mengidentifikasi bagaimana cara mereka berjuang dan apa nilai yang bisa dipetik dari hasil perjuangan itu. Adik sekalian, untuk memudahkan kita mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada pertemuan hari ini, berikut kami sediakan bahan bacaan melalui link modul yang sudah disusun oleh tim penyusun modul Smart School. Jadi modul ini saya ambil dari modul-modul yang sudah disusun oleh tim penyusun modul Smart School yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Silakan dilihat bahan-bahan yang tersedia, yang ada dan tersedia di dalam link ini. Yang tentu saja ada kemudian banyak bahan-bahan pendukung yang adik sekalian bisa miliki di kelas, seperti mungkin ada buku-buku yang sudah disiapkan oleh guru pendamping kita di kelas. Ada kemudian adik-adik yang ingin mengeksplorasi pemahamannya melalui internet. Kalau sekiranya sekolah mengizinkan, silahkan. Saya persilahkan adik-adik sekalian untuk membuka materi-materi, untuk mengeksplorasi materi-materi kita, untuk memperkuat, memperdalam pemahaman kita tentang orang-orang atau tokoh-tokoh daerah yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikut, kami juga menyiapkan link lembar kerja siswa. Jadi di sini kami siapkan lembar kerja untuk adik-adik sekalian berdasarkan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran diharapkan dapat dicapai pada pertemuan hari ini, maka ada LK yang saya sudah siapkan. Jadi silakan adik sekalian ambil, download, dan bisa secara berkelompok mengisi atau membuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada pada LK ini. Jadi bisa mobile adik sekalian, bisa mobile, silakan Anda bisa berpindah tempat. Kalau sekiranya ada kelompok yang sudah terbentuk, bisa duduk bersama-sama dengan anggota kelompoknya untuk melakukan diskusi di antara teman-teman kelompoknya dalam hal melakukan langkah-langkah kerja yang ada pada LK yang sudah kami siapkan untuk memudahkan kita, sekali lagi, untuk memudahkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada pertemuan hari ini. Jadi silakan, sekali lagi saya persilakan adik, jangan langsung diedit atau dikerja di sini ya, tapi di download dulu baru dikerja. Nanti kalau misalnya teman-teman guru pendamping yang ada di kelas ingin melihat hasil pekerjaan Anda, nanti bisa diserahkan atau dikirim ke teman guru pendamping yang ada di kelas. Baik adik sekalian, kita lanjut. Seperti yang telah saya sampaikan dari awal bahwa siapa-siapa sih mereka yang akan kita bahas itu yang dikatakan sebagai pejuang, tokoh nasional dan daerah yang berjuang untuk kedaulatan, mempertahankan kedaulatan atau keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Ada Jenderal Sudirman. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Siapakah Jenderal Sudirman itu? Sekali lagi ada modul yang tersedia, ada sekarang bisa berdiskusi mendapatkan materi-materinya. Di sini saya hanya memberikan gambaran singkatnya bahwa Jenderal Sudirman itu adalah dikenal dalam kepemimpinannya pada perang Palanga Ambarawa. Ya, berhasil memenangkan peperangan di Ambarawa dalam hal mengusir Inggris dan Indonesia di Ambarawa pada bulan November sampai Desember 1945. Yang kemudian menyebabkan, karena keberaniannya itu menyebabkan kemudian Sudirman dilantik sebagai jenderal pertama dan termuda oleh Presiden Republik Indonesia pertama pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Jenderal Sudirman dikenal dengan taktik perang gerilyanya. Selama berbulan-bulan lamanya, Jenderal Sudirman keluar masuk hutan, melewati gunung, sungai, lembah, dan lain-lainnya untuk
untuk melakukan perjuangan melalui taktik perang gerilya. Walaupun dalam kondisi sakit, Sudirman masih harus berada di tengah-tengah pasukannya untuk memperlihatkan semangat perjuangan mereka. Walaupun pada saat ini Indonesia juga berada dalam kondisi melakukan perjuangan melalui diplomasi. Ya, melalui diplomasi, tapi secara fisik Jenderal Sudirman siap untuk melakukan perjuangan dengan pasukan-pasukannya untuk melawan kekuatan-kekuatan dalam hal ini Belanda melalui agresi militernya yang ingin menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Selanjutnya ada Bung Tomo atau yang atau dikenal dengan nama Sutomo. Jadi Sutomo itu lebih populer dengan sebutan Bung Tomo. Ya. Bung Tomo memimpin peperangan atau pertempuran yang ada di Surabaya dalam melawan pasukan Inggris dan Nika Belanda. Dalam perang itu, ada kita kenal aksi heroik yang dilakukan oleh Bung Tomo, yaitu tampil sebagai orator ulung di depan corong radio, di mana suara dan pekikan Bung Tomo ini, pekikan takbirnya, kemudian bisa membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan para penjajah. Semangat ini kemudian berkobar sehingga menyebabkan mereka rela untuk berkorban demi sebuah kedaulatan. Iya, dengan kerelaan mereka untuk melakukan perkemahan sehingga di perang Surabaya itu banyak jatuh korban, ribuan nyawa melayang. Dan akhirnya ya perang yang terjadi pada 10 November itu dinyatakan sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada pejuang yang berasal dari Papua yaitu Frans Kesepo. Apa yang dilakukan oleh Frans Kesepo? Frans Kesepo berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka, PIM, pertanggal 10 Mei 1946. Dan pada tahun yang sama, beliau juga menjadi delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana beliau sempat menyebut nama Papua dengan Nederland New Guinea, yang lebih dikenal dengan nama Irian. Irian kemudian diartikan dalam sebuah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Ini adalah sebuah penyampaian yang dilakukan oleh Frans Kesepo yang betul-betul memperlihatkan bahwa Papua tidak berkeinginan untuk berpisah dari Indonesia. Frans Kesepo kemudian adalah beliau merancang pemberontakan rakyat Biak dalam melawan kolonial Belanda. Ya, dalam melawan keinginan Belanda untuk melakukan penguasaan kembali Indonesia. Perlu kita tahu bahwa setelah pengakuan kedaulatan, Belanda belum sepenuhnya menyerahkan secara keseluruhan seluruh wilayah Indonesia. Pada saat itu masih ada pengecualian, yaitu kecuali untuk Irian Barat atau Papua, yang akan ditentukan melalui penentuan pendapat rakyat. Frans Kesepo kemudian masuk dalam upaya PPRA ini. Ya, berusaha untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa Papua adalah wilayah Indonesia. Maka mereka berusaha meyakinkan bahwa PPRA harus dimenangkan dan menjadikan kembali Papua menjadi bagian daripada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan alhasil, melalui PPRA, Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selanjutnya, ada pejuang yang juga berasal dari Papua yang bernama Silas Papare. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerakan langkah pejuang yang membela mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Berusaha keras agar Papua menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Silas Papare juga mewakili Irian Barat yang duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia pada perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Jadi perundingan-perundingan yang dilakukan dalam upaya untuk pengembalian Papua ke langkah Ibu Pertiwi, Silas Papare mengambil peran untuk memperjuangkannya. Ya, baik melalui perjuangan fisik
melalui organisasi atau yang telah mereka bentuk, maupun melalui jalan diplomasi atau perundingan-perundingan yang diikuti oleh Silas Papari. Silas Papari berupaya untuk terus memperjuangkan kedaulatan negara dengan menjadikan Papua sebagai bagian daripada wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada Martin Inde. Siapakah Martin Inde ini? Martin Inde bersama-sama dengan banyak kaum nasionalis di Papua mempersiapkan pemberontakan, walaupun akhirnya pemberontakan yang dipersiapkan oleh Martin ini gagal dilaksanakan. Ya, gagal dilaksanakan karena berbagai hal. Ya, sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka, PIM, yang tadi didirikan oleh pendiri sebelumnya. Ya. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Ya, jadi Martin Inde menghimpun kepala-kepala suku yang ada di Papua dalam menentang keinginan Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Papua dan menginginkan Papua kembali ke bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi keinginan Belanda untuk memisahkan Papua ditentang oleh perjuangan yang dilakukan oleh Martin Inde melalui menghimpun kepala-kepala suku. Di sini dikatakan bahwa ada 12 kepala suku yang kemudian dihimpun untuk menentang Belanda yang ingin memisahkan Papua sebagai bagian daripada wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pejuang yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Andi Pangeran Petarani. Andi Pangeran Petarani ini adalah merupakan turunan bangsawan Bone dan Makassar. Goa, ya. Andi Pangeran Petarani, salah satu utusan Sulawesi Selatan yang mengikuti rapat PPKI di Jakarta pada tanggal 18 dan 22 Agustus 1945. Pada rapat PPKI pertama dan kedua, Andi Pangeran Petarani bersama dengan Dr. Sam Datulangi dan Andi Sultan Denraja ikut serta menjadi bagian daripada peserta rapat. Ya. Yang dalam hal merumuskan hal-hal penting yang terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan untuk menata kehidupan bangsa yang baru merdeka ini. Andi Pangeran Petarani kemudian menolak kerjasama dengan Belanda. Karena keinginan kerasnya untuk menolak kerjasama, Andi Pangeran Petarani bahkan rela untuk memilih keluar dari pemerintahan Sob Prajabone sebagai Arum Macege demi untuk kedaulatan. Selanjutnya ada Ranggong Den Romo. Ya, Ranggong Den Romo berjuang melalui organisasi himpunan laskar yang ada di selatan yang dikenal dengan LAPRIS. Sebelum terbentuknya LAPRIS, Ranggong Den Romo menjabat sebagai ketua pertahanan Gerakan Muda Bajeng yang kemudian berubah nama menjadi Laskar Lipan Bajeng. Apa yang dilakukan melalui gerakannya ini? Ranggong Den Romo berupaya untuk terus mempertahankan kemerdekaan dalam hal menentang keinginan Belanda untuk kembali menanamkan kekuasaannya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Ranggong Den Romo menghimpun laskar-laskar pejuang yang berasal dari Sulawesi yang tergabung dalam LAPRIS dan Ranggong Den Romo menjadi pemimpin LAPRIS. Selanjutnya ada Opu Den Disaju, ini yang terakhir. Seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu klasifikasi yang saya gabungkan sebagai bagian daripada pejuang daerah dalam upaya untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara adalah pejuang perempuan. Beliau adalah seorang perempuan pemberani yang berasal dari Luwu, yang berasal dari Palopo. Ya, Opu Den Disaju. Opu Den Disaju ini juga berjuang melalui partai yang dia pimpin.
Oppo Indonesia membentuk partai di Palopo yang bernama PSI, Partai Serikat Islam. Ya, Partai Serikat Islam Indonesia PSII. Jadi Oppo Indonesia membentuk partai, berjuang melalui partainya untuk menghimpun kekuatan rakyat menentang keinginan Belanda untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Dalam tulisan ini saya memunculkan sebuah kutipan ucapan beliau yang betul-betul memperlihatkan kesetiaannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang mencintai tanah airnya, yang tidak ingin kedaulatan negara dikoyak oleh kekuatan-kekuatan lain. Beliau mengatakan bahwa kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Ada banyak hal yang menjadi bagian daripada dampak perjuangan yang dilakukan oleh Oppo Dendisayo. Oppo Dendisayo harus keluar masuk penjara, mendapatkan hukuman yang sangat luar biasa oleh Belanda maupun Dewan Hadat yang ada di kerajaan Luwu pada saat itu. Bahkan Oppo Dendisayo rela untuk melepaskan gelar kebangsawanannya. Ya. Rela untuk dibuang dari kehidupan mewah istana, meninggalkan kehidupan mewah istana demi untuk sebuah perjuangan. Rela untuk mendapatkan hukuman karena beliau tidak ingin berhenti untuk melakukan perjuangan melalui partai yang dia pimpin, yaitu PSI. Ya, dan bahkan pada saat beliau dinyatakan sebagai golongan bangsawan yang melakukan pengkhianatan karena telah menodai kehidupan istana, beliau bahkan rela meninggalkan dan keluar dari golongan kebangsawanannya itu demi untuk terus melakukan perjuangan untuk keutuhan negara dan kedaulatan bangsa Indonesia. Inilah adik-adik sekalian, sederet tokoh-tokoh daerah yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Mereka kemudian dikenal sebagai tokoh integrasi. Tokoh yang berusaha untuk terus setia demi keutuhan negara, demi kedaulatan negara, demi keutuhan negara. Mereka terus setia untuk mempertahankannya. Ada beberapa tokoh, ada banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Akan tetapi sekali lagi ada sekalian, kita ada pembatasan, kita dibatasi oleh waktu, maka tentu saja kita tidak akan mungkin membahas secara keseluruhan tokoh-tokoh yang kemudian menjadi tokoh nasional yang berasal dari daerah yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa membahas peristiwa sejarah, membahas tokoh-tokoh sejarah, maka apa yang diharapkan dapat kita raih dari pembahasan peristiwa atau tokoh itu? Tentu saja endingnya kemudian adalah kita bisa melihat, kita bisa memetik nilai apa yang dapat kita petik dari perjuangan tokoh-tokoh daerah dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Apa nilai yang dapat kita petik dari perjuangan mereka? Tentu saja adik sekalian sudah bisa mungkin memikirkan bahwa mereka telah berjuang dengan cara dan gaya mereka. Mereka telah berjuang dengan alur-alur yang telah mereka pilih. Ada yang berjuang dengan melalui peperangan fisik, ada yang berjuang dengan melalui partai yang dia pimpin, ada yang berjuang dengan berbagai macam cara yang telah mereka tempuh untuk kedaulatan. Tentu saja, di balik perjuangan yang telah mereka lakukan itu, ada nilai yang bisa kita petik. Ada sekalian, tentu saja bisa memikirkannya, kira-kira apa nilai yang bisa dipetik dari hasil perjuangan mereka. Saya berikan satu contoh. Salah satu nilai perjuangan yang bisa kita petik dari tokoh daerah yang berupaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia adalah nilai tanggung jawab. Salah satu misalnya tanggung jawab.
bahwa mereka merasa bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara dengan posisi yang telah mereka yang ada pada diri mereka. Kita ambil contoh, Jenderal Sudirman sebagai seorang jenderal pemimpin tentara, pemimpin laskar, mereka bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk terus berjuang secara fisik maupun diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dalam perjuangannya, Sudirman menderita sakit paru-paru. Apakah dia berhenti berjuang karena sakitnya itu? Jenderal Sudirman tidak berhenti berjuang karena sakitnya. Akan tetapi, dia terus mengupayakan berada di tengah-tengah pasukannya untuk menyemangati pasukannya dalam hal melakukan perjuangan. Contoh kemudian, misalnya Opu Dendri Saju sebagai seorang pejuang yang bertanggung jawab terhadap keutuhan negara, tidak berhenti berjuang hanya karena mendapatkan hukuman, tidak berhenti berjuang hanya karena gelar bangsawan yang dia inginkan, kemewahan yang dia harapkan, tidak berhenti berjuang, bahkan mereka rela berkorban untuk melepaskan semua itu. Itu sebagai bagian daripada salah satu nilai yang bisa kita petik dari hasil perjuangan yang dilakukan oleh tokoh nasional dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara bangsa Indonesia. Adik sekalian, melalui bahan bacaan yang sudah disiapkan dan LK yang dari awal sudah kita siapkan, tentu saja adik sekalian kemudian bisa menuliskan, memeta-metakan apa yang mereka lakukan, apa nilai yang bisa dipetik dari hasil perjuangannya, dan bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan pada diri kita nilai yang telah mereka perlihatkan, contohkan, yang tentu saja kita hubungkan sebagai bagian daripada diri kita, diri Anda sebagai seorang pelajar. Bagaimana bisa mengaplikasikan nilai sebagai seorang pelajar. Jadi itulah materi yang bisa saya hantarkan. Untuk kelengkapan selanjutnya silahkan adik masuk ke LK untuk melakukan mengerjakan langkah-langkah yang ada di dalamnya. Teman-teman guru yang ada di kelas bisa membantu, silahkan mengarahkan anak-anak kita untuk bekerja, mendiskusikan terkait dengan peran dan nilai tokoh-tokoh daerah dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita masuk pada latihan mengerjakan soal. Sambil adik-adik sekalian sambil bekerja pada LK, kita bisa langsung pada latihan mengerjakan soal. Jadi adik sekalian, nanti sekiranya ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, pandangannya terkait dengan soal, pembahasan soal yang ada di atas, bisa raise hand atau bisa melalui chat yang sudah tersedia. Soal pertama, menyebut Hari Pahlawan, memori bangsa teringat dengan aksi Heroik Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo dalam pertempuran di Surabaya melawan pasukan Inggris dan Nika. Peran Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa di Surabaya adalah A. Berjuang melalui diplomasi dengan melakukan perundingan dengan Belanda di Surabaya pada peristiwa 10 November. B. Memimpin perlawanan rakyat Surabaya dan melakukan pemberontakan menolak kedatangan sekutu dan Belanda. C. Menurunkan bendera Belanda yang dipasang di Hotel Yamato dengan membakar semangat rakyat Surabaya melalui orasinya. D. Membakar gudang amunisi persenjataan sekutu dan Belanda yang datang dan ingin menjajah kembali Indonesia. Ataukah E. Tampil sebagai orator ulung di depan corong radio, suara dan pegikan takbirnya membakar semangat rakyat untuk melawan para penjajah. Yang manakah di antara 5 alternatif ini yang tepat sebagai jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas? Silakan adik sekalian, kalau ada yang mau menjawab atau memberikan penjelasan secara langsung bisa raise hand atau angkat tangan, atau bisa menulis jawaban melalui kolom chat. Ya, ada jawaban dari adik kita dari SMA Negeri 4 Selayar. Menjawab B. Ya,
Mereka melihat bahwa jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Memimpin perlawanan rakyat Surabaya dan melakukan pemberontakan menolak kedatangan sekutu dan Belanda. Masih ada jawaban lain adik sekalian? Bisa silakan melalui chat atau bisa angkat tangan untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan kami yang ada di studio. Ada adik sekalian? Baik. Apakah jawaban B adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang ada? Untuk menjawab soal ini, kita perlu menghubungkan antara pernyataan dan pertanyaan. Sekali lagi, kita perlu menghubungkan antara pernyataan dan pertanyaan. Pertanyaan adalah perang Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa Surabaya. Ini pertanyaannya. Akan tetapi ada pernyataannya awal. Yaitu, memori bangsa teringat dengan aksi heroik Sutomo atau Bung Tomo. Aksi heroik Sutomo atau Bung Tomo. Jadi sini ada aksi, ada secara khusus aksi apa yang dilakukan. Iya. Oleh Bung Tomo ini atau Sutomo ini dalam perang Surabaya. Dalam melawan Inggris dan Nika atau Belanda. Aksi heroik apa yang dilakukan? Kalau secara umum memang bisa saja kita mengatakan bahwa Bung Tomo memimpin perlawanan rakyat Surabaya. Ini kalau secara umum. Dalam menolak kedatangan sekutu dan Belanda. Oke, benar. Tapi ingat, ada pernyataan, ada aksi seperti apa? Berarti ada secara khusus aksi seperti apa yang dilakukan. Maka melihat kelima alternatif jawaban yang disiapkan, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa Sutomo tampil menyemangati para pejuang Surabaya melalui corong radio. Dengan pekikan takbir dan semangatnya ini kemudian yang membakar semangat pejuang-pejuang Surabaya atau rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Dalam hal ini adalah sekutu dan Belanda. Jadi, sekali lagi saya katakan, kalau B itu adalah mungkin secara umum, seandainya pertanyaan ini saja yang muncul. Akan tetapi ada pernyataan aksi heroik Sutomo. Seperti apa yang dilakukan? Heroik apa yang dilakukan? Terima kasih ada yang sudah menjawab. Ini adalah bagian daripada jawaban yang bisa saya sampaikan melalui penjelasan soal ini. Kemudian, kita masuk pada soal kedua. Atau kita pada soal ketiga ya. Langsung pada soal ketiga. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk RIS. Ya, ini adalah nilai ya. Ini adalah nilai. Hal ini membuktikan bahwa para pemimpin kita memiliki nilai. Nilai apa yang ada pada pernyataan yang ada di atas ini? Bahwa kita akhirnya kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah sebelumnya kita negara Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Dari RIS ke NKRI, nilai apa yang diperlihatkan oleh pemimpin kita dalam hal ini? Nilai apa yang ada di dalamnya? Apakah A. Cinta tanah air, B. Rela berkorban, C. Saling harga menghargai, D. Tanggung jawab, ataukah E. Persatuan dan kesatuan? Silakan adek, ada yang mau menjawab, ada yang mau memberikan penjelasan, bisa angkat tangan, atau bisa menjawab melalui chat. Ada jawaban? Kami persilahkan. Ada yang mau berbicara langsung untuk memberikan jawaban? Kami persilahkan atau ada yang
ingin menyampaikan jawabannya melalui chat. Ya, ada saya lihat angkat tangan dari SMA 10 Luhut Timur ya. Tadi di bagian belakang ada yang angkat tangan. Boleh silakan maju kalau ada yang mau disampaikan. Boleh silakan dari SMA 10 Luhut Timur. Ini kelas 12 IPA 1. Silakan Adek. Ya, sepertinya ada kendala dan ada jawaban dari adik kita di SMA Negeri 4 Selayar yang menjawab E. Baik, mari kita lihat. Tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk RIS. Apa nilai yang diperlihatkan oleh pemimpin kita dari upaya pemimpin kita untuk mengembalikan dari bentuk RIS ke bentuk negara kesatuan? Jadi, jawaban yang paling tepat adalah kita memang mencintai tanah air kita. Para pejuang bahkan rela berkorban, para pemimpin-pemimpin kita rela berkorban untuk kedaulatan negara. Mereka saling harga-menghargai, bahkan bukan hanya menghargai sesama pejuang. Akan tetapi kita juga menghargai proses yang berjalan. Ada proses diplomasi yang berjalan. Kita saling menghargai itu. Ada tanggung jawab sebagai bagian daripada warga negara untuk keutuhan negara dan kedaulatan. Tapi sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah bahwa nilai persatuan dan kesatuanlah yang diinginkan oleh para pemimpin kita. Mereka tidak menginginkan wilayah ini terpecah-pecah. Mereka tidak menginginkan Indonesia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi dari sejak perjuangan sebelum kemerdekaan sampai perjuangan setelah kemerdekaan, pemimpin-pemimpin kita menginginkan hanya satu, yaitu mempertahankan kedaulatan, mempertahankan kesatuan untuk seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah upaya pemimpin-pemimpin kita untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan untuk seluruh wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada beberapa soal yang kami siapkan adik sekalian, tapi mengingat waktu yang disiapkan oleh kita sudah habis, maka kita akhiri interaksi pembelajaran kita melalui studio Smart School ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kami sampaikan yang tidak berkenan atau ada kekeliruan dari hal yang kami sampaikan, mohon untuk menjadi bagian daripada kritikan untuk kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.